Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Javan Novian Syaralawan, NIM 18010009. Saya dari TPA angkatan 18. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja ulangan tengah semester saya mata kuliah Teknik Pemboran 2. Oke. Yang pertama, di sini kita mulai dengan casing pemboran. Casing pemboran ini adalah pipa yang dimasukkan ke dalam sumur bor, di mana casing ini memiliki beberapa fungsi yang penting baik dalam pekerjaan drilling maupun dalam pekerjaan completion atau penyelesaian sumur. Nah, untuk klasifikasinya pun ada beberapa dari casing ini. Yang pertama ada konduktor casing, di mana konduktor casing ini ada rangkaian casing yang pertama. Konduktor casing ini ditanamkan pada titik di mana suatu sumur akan dibor dengan cara menumbuhkan dengan menggunakan diesel hammer. Untuk fungsinya, yang pertama untuk menampung drilling fluid atau mud agar sirkulasi bisa dilakukan. Kemudian mencegah membesarnya lubang pada lapisan permukaan yang umumnya bersifat tidak solid. Kemudian untuk khusus di offshore ya, ini untuk melindungi drill string dari air laut. Nah, dipasang ini dari platform hingga dasar laut. Oke. Kemudian untuk surface casing adalah casing yang dimasukkan ke dalam sumur melalui konduktor pipe. Kedalaman dari surface casing ini akan sangat bergantung dari kedalaman formasi yang tidak solid. Untuk fungsinya, yang pertama untuk melindungi formasi dari lapisan air bersih, kemudian menutup unconsolidated formation dan zona-zona low circulation, kemudian menyediakan tempat untuk pemasangan BOP, kemudian melindungi atau menjaga build section pada sumur berarah, kemudian menyediakan tempat untuk melakukan leak of test, dan yang terakhir untuk menyangga seluruh berat rangkaian casing berikutnya yang telah dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian ada intermediate casing. Intermediate casing ini adalah casing yang dipasang setelah surface casing yang biasanya digunakan untuk menutup atau mengatasi masalah yang akan timbul dengan formasi selama pekerjaan pemboran. Untuk fungsinya untuk menutup zona-zona yang akan menimbulkan masalah dalam pemboran, seperti gas zone, low circulation zones, dan lain-lain. Kemudian ada production casing, yaitu rangkaian pipa selubung yang terakhir dimasukkan ke dalam sumur. Untuk ukuran production casing ini akan sangat bergantung dari perkiraan jumlah produksi dari sumur tersebut. Nah, semakin tinggi produksi suatu sumur akan semakin besar ukuran production casing yang akan digunakan. Biasanya production casing ini ukurannya diameternya antara 13,0 inci sampai dengan 7,0 inci. Untuk fungsinya, menyediakan tempat berkumpulnya fluida yang akan diproduksi, kemudian memisahkan formasi produksi dengan formasi lainnya, kemudian menghubungkan formasi produksi dengan permukaan, dan yang terakhir menyediakan tempat untuk alat bantu produksi. Nah, kemudian untuk jenis casing yang terakhir adalah liner, yaitu rangkaian casing produksi yang dipasang dalam sumur tetapi tidak sampai ke permukaan. Biasanya liner dipasang pada intermediate casing dengan menggunakan packer atau slip. Di dalam pemasangannya, liner biasanya akan memberi himpitan dengan intermediate casing antara 100 feet sampai dengan sekitar 150 feet. Untuk fungsinya ini untuk mengurangi biaya casing dan biaya untuk running casing. Jika liner ini harus disambung sampai ke permukaan dengan menggunakan rangkaian casing lainnya, maka rangkaian casing ini disebut dengan tie back string. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, jenis sambungan casing. Jadi casing ini biasanya memiliki bagian yang disebut dengan thread dan coupling. Thread adalah sebuah ulir yang terdapat pada bagian luar dari kedua ujung casing, sedangkan coupling adalah alat penyambung yang memiliki ulir di bagian dalamnya. Nah, ini adalah gambar-gambar dari jenis sambungan pipanya.
Yang pertama ada round thread and coupling, yaitu bentuk ulirnya seperti huruf V dengan jumlah ulir 8-10 per inci. Kemudian yang kedua ada buttress thread and coupling, bentuk ulirnya seperti trapesium dengan jumlah ulir 5 buah per inci. Kemudian yang terakhir ada extreme line casing, tipe sambungan yang ulirnya menyatu pada badan casing, bentuk ulirnya itu trapesium atau segi empat. Oke. Kemudian data yang dibutuhkan dalam desain casing. Nah, yang pertama ada berat casing. Nah, jadi untuk berat casing ini terdapat 3 standar API untuk berat casing. Yang pertama ada nominal weight, yaitu berat yang dihitung secara teoretikal terhadap casing yang mencakup drat pin dan couplingnya untuk setiap panjang 20 feet. Kemudian plain and weight, yaitu berat batangan casing di mana casing tersebut diukur beratnya tanpa memiliki drat dan coupling. Kemudian yang ketiga ada threaded and coupled weight, yaitu berat batangan casing yang memiliki drat pada kedua ujungnya dan coupling pada salah satu ujungnya. Kemudian data yang selanjutnya ada panjang casing. Nah, untuk data panjang casing ini pun terdapat 3 standar API-nya. Yang pertama ada R1. R1 itu kisaran panjang setiap batangan casing antara 16 feet sampai dengan 25 feet, di mana 95%-nya memiliki panjang di atas 18 feet. Dan kemudian ada R2, kisaran panjang setiap batangan casing antara 25 feet sampai dengan 34 feet, di mana 95% memiliki panjang di atas 28 feet. Dan yang terakhir ada R3, kisaran panjang setiap batangan casing lebih dari 34 feet, di mana 95%-nya memiliki panjang di atas 36 feet. Nah, selain standar panjang dan berat, terdapat pula standar grade atau jenis besi yang menggambarkan properti atau sifat besi atau metal dari casing. Jadi di dalam penulisan properti besi dari casing, huruf akan menerangkan grade casing, sedangkan angka akan menerangkan minimum yield point dari casing. Misalkan casing J55 berarti casing tersebut memiliki grade J dan minimum yield point-nya yaitu sebesar 55.000 PSI. Oke, kemudian data yang selanjutnya adalah yield point casing. Nah, yield point casing ini yang pertama ada tensile strength. Tensile strength yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah perpanjangan casing untuk setiap 0,5% dari satuan panjang casing tersebut. Kemudian ada collapse strength, yaitu kekuatan maksimum casing untuk dapat menahan tekanan atau gaya yang datang dari luar casing. Nah, yang ketiga ada burst strength, yaitu kekuatan maksimum casing untuk dapat menahan tekanan atau gaya yang timbul dari dalam casing tersebut. Oke. Untuk selanjutnya, kendala saat casing shifting. Yang pertama ada kick. Kick yaitu masuknya fluida formasi ke dalam lubang sumur. Kemudian yang kedua ada heaving shell, yaitu hilangnya lumpur untuk reversenya, yaitu karena kesulitan yang berkaitan dengan perencanaan sumur eksplorasi yang bertekanan tinggi, maka kriteria desain studi detail daerah dan berbagai usaha. Kemudian ada blowout. Blowout ini suatu peristiwa mengalirnya minyak, gas atau cairan lain dari dalam sumur minyak dan gas ke permukaan atau di bawah tanah yang tidak bisa dikontrol. Kemudian ada low circulation. Low circulation ini hilangnya lumpur pengoboran karena masuk ke suatu lapisan formasi seperti gua, retakan, atau lapisan yang sangat permeable. Oke, untuk selanjutnya ada hoisting system. Nah, apakah menara bor dan semua peralatan bor yang digunakan harus memenuhi syarat keselamatan kerja? Oke, jadi agar semua baik itu menara bor dan alat pemboran terjamin memiliki kemampuan dalam proses penggunaannya,
dan pemenuhan syarat dalam keselamatan kerja, serta meminimalisir kecelakaan kerja yang mungkin diakibatkan oleh peralatan pemboran yang mungkin akan terjadi. Kemudian pada waktu tertentu dilakukan pergantian lantai drawwork. Jadi pada dasarnya drawwork adalah seperti sebuah gulungan besar terdiri dari sebuah drum yang dililit oleh drilling line. Kemudian drum kecil itu disebut dengan sunreel dan digunakan untuk perlengkapan downhole ringan terletak di belakang drum utama. Oke. Untuk selanjutnya tugas tool pusher. Apa yang dikerjakan oleh tool pusher? Jadi yang dikerjakan tool pusher itu melakukan inspeksi dan audit sebelum pekerjaan dan sesudah pekerjaan agar mengetahui apa saja bahaya yang ada sebelum dan sesudah dilakukan pekerjaan. Untuk selanjutnya ada unsafe condition. Ya, unsafe condition, unsafe act, near miss, accident. Jadi kondisi-kondisi yang tidak aman dan berbahaya bagi para pekerja, contohnya itu ya tempat kerja yang tidak memenuhi syarat atau standar, alat pelindung diri yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kebisingan di tempat kerja, waktu kerja yang berlebihan, perlakuan yang tidak menyenangkan dari atasan itu pun bisa juga dinamakan dengan unsafe condition. Oke, selanjutnya pada saat memberikan pelumas pada crown block, maka traveling block harus dalam kondisi seperti apa. Jadi crown block ini berupa katrol pada puncak menara yang dihubungkan pada traveling block dengan menggunakan drilling line untuk meringankan beban pengangkatan berbagai peralatan pemboran. Karena traveling block merupakan susunan puli-puli di mana tali baja dililitkan, saat memberikan pelumas pada crown block memungkinkan traveling block berjalan atau bergerak naik turun di bawah crown block dan di atas rig floor. Nah, kemudian tugas floorman. Untuk tugas floorman ini tugas utamanya adalah membantu driller bekerja di rig floor pada saat melakukan pekerjaan koneksi ataupun unkoneksi pada pipa-pipa pengeboran. Jadi mereka dituntut harus memahami langkah-langkah kerja penggunaan peralatan kerja. Gitu. Nah, jadi salah satu tujuan diadakannya safety meeting ini merupakan suatu pertemuan yang harus dihadiri oleh semua pekerja, supervisor, engineer, foreman, HSE, dan wakil manajemen. Di dunia migas, baik klien maupun kontraktornya, safety meeting ini sendiri dapat dikategorikan menjadi bagian yang termasuk di dalamnya, antara lain toolbox safety meeting, pre-job safety meeting, weekly safety meeting, dan yang terakhir forum monthly meeting. Nah, oke, jelaskan fungsi dari alat mast. Yang pertama ada mast. Mast ini sebuah menara tipe portable. Jenis menara ini posisinya berdirinya dapat vertikal ataupun hampir vertikal. Terdiri dari bagian yang dikaitkan satu sama lain dengan las atau skrup. Biasanya terdiri dari 2 tingkat. Tipe menara ini dapat didirikan sebagai unit menara penuh. Menara ditahan oleh teleskoping dan diperkuat oleh tali-tali yang ditambatkan secara tersebar. Jadi tipe menara ini jika dibandingkan dengan menara standar mempunyai kelebihan karena lebih murah, mudah dan cepat untuk mendirikannya, serta biaya transportnya murah, tetapi penggunaannya terbatas pada pemboran yang dangkal. Kemudian yang kedua ada substructure. Jadi substructure ini konstruksi kerangka baja sebagai platform yang dipasang langsung di atas titik bor. Substructure memberikan ruang kerja bagi peralatan dan pekerja di atas dan di bawah lantai bor. Tinggi substructure ini ditentukan oleh jenis rig dan ketinggian blowout preventer stok. Oke. Terus yang ketiga ada rig floor. Lantai bor merupakan bagian penting dalam perhitungan kedalaman sumur karena titik nol pemboran dimulai dari lantai bor.
lantai bor berada di atas substructure dan berfungsi untuk menampung peralatan-peralatan pemboran yang kecil-kecil. Ya, kemudian ada drawwork. Drawwork ini merupakan otak dari suatu unit pemboran ya, karena melalui drawwork ini seorang driller dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran. Sebenarnya drawwork merupakan suatu sistem transmisi yang kompleks. Fungsi utamanya yaitu meneruskan tenaga dari prime mover ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Kemudian meneruskan tenaga dari prime mover ke rotary drive. Kemudian yang terakhir, meneruskan tenaga dari prime mover ke cathead untuk menyambung atau melepas bagian-bagian rangkaian pipa bor. Kemudian ada crown block. Itu merupakan kumpulan roda yang ditempatkan pada puncak menara. Jadi crown block ini berfungsi untuk melilitkan tali-tali pemboran dan sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkat dapat bekerja. Untuk selanjutnya ada traveling block, yaitu kumpulan roda yang digantung di bawah crown block di atas lantai bor yang berfungsi sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook block. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ada hook. Ini fungsinya itu untuk menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Hook terletak di bawah traveling block. Oke, kemudian ada drilling line. Ini drilling line ini letaknya berada di dekat drawwork, dan drilling line ini menghubungkan semua komponen dalam sistem pengangkatan karena tali ini dililitkan secara bergantian melalui crown block dan puli traveling block, kemudian digulung pada revolving drum yang berputar. Selain itu ada juga tali yang tidak bergerak yang ditambahkan pada substructure. Oke, selanjutnya definisi dan fungsi dari ton miles. Jadi ton miles ini berfungsi untuk menetapkan waktu penggeseran didasarkan pada perhitungan kerja yang telah dilakukan oleh drilling line yang disebut dengan ton miles. 1 ton miles adalah kerja yang telah dilakukan oleh drilling line untuk menarik beban 1 ton sepanjang 1 mile. Panjang penggeseran dan pemotongan dipengaruhi oleh tinggi menara, diameter drum drawwork, dan type drum crossover. Nah, kemudian pengecekan rutin pada hoisting system. Ya, untuk menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi karena kehawasan, maka dibuat pengecekan rutin atau biasa disebut cut off program. Cut off program ini dibuat berdasarkan kekuatan kabel terhadap tarikan dan dinyatakan dengan tone line yang diderita kabel. Beban-beban berat yang diderita oleh drilling cable terjadi pada saat cabut dan masuk drill string, pemasangan casing, dan operasi pemancingan atau fishing job. Nah, untuk apa itu cut off program tadi yang saya jelaskan, dan ini adalah round trip, kemudian running casing, kemudian ini alat yang fishing jobnya. Nah, untuk peralatan utama yang ada di rig floor itu yang pertama ada rotary table, drawwork, rotary drive, drilling console, back up and break out tong, red hole, and mouse hole, dan yang terakhir ada dog house. Oke. Nah, yang selanjutnya kita memasuki materi bit atau mata bor. Jadi bit adalah alat yang terpasang di ujung paling bawah dari rangkaian pipa atau drill string yang langsung berhadapan dengan formasi atau batuan yang dibor. Nah, jadi untuk cara kerjanya itu adanya putaran dan beban yang diperoleh dari rangkaian pipa bor di atasnya akan menyebabkan mata bor itu menghancurkan batuan yang terletak
di bawah sehingga akan menembus semakin dalam bebatuan tersebut. Lumpur yang disirkulasikan akan keluar melalui mata bor tersebut dan menyemprotkan langsung ke batuan yang sedang dihancurkan di dasar lubang bor. Semprotan ini akan ikut membantu menghancurkan batuan-batuan itu. Batuan yang disemprot oleh lumpur tadi akan lebih mudah lagi dihancurkan oleh mata bor sehingga dengan demikian akan diperoleh laju pemboran yang lebih cepat. Ini adalah bagian-bagian penting dari bit ya. Yang pertama ada mata bor, berfungsi untuk menghancurkan dan menembus lapisan batuan yang bersifat lunak atau mudah dihancurkan. Kemudian ada nozzle, itu mensirkulasikan lumpur agar masuk lubang bor untuk mengangkat cutting sisa pemboran. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian perbedaan bit atau mata bor berikut ini. Yang pertama ada drag bit. Drag bit ini tidak memiliki roda-roda yang dapat bergerak dan memberi dengan gaya keruk dari blendernya. Jadi letak jet nozzle pada drag bit ini dirancang agar supaya lumpur yang keluar dari rangkaian pipa bor langsung menyemprot blendernya. Hal ini dimaksudkan agar blendernya tetap bersih pada waktu mengebor. Drag bit biasanya digunakan untuk mengebor formasi-formasi lunak dan plastik atau lengket, seperti tanah kohesi yang sebagian besar terdiri dari butiran-butiran kecil seperti lempung dan lanau. Kemudian ada mild tooth bit. Salah satu jenis mata bor yang sering dipakai atau dikenal dari gigi-gigi pemotongnya yang dibentuk dengan jalan menggiling atau memotong konnya sehingga menjadi gigi. Bit ini bisa menembus lapisan formasi medium hard atau keras atau biasa kita sebut dengan batuan sedimen. Kemudian ada insert bit. Jadi gigi-gigi dari insert bit ini dibuat dari karbid tungsten yang tahan keawusan. Biasanya mata bor jenis ini digunakan untuk menembus lapisan yang paling keras atau paling abrasif, biasanya batuan-batuan mineral seperti itu. Kemudian ada diamond bit. Pengeboran dengan diamond bit ini sifatnya bukan penggalian atau pengerukan lagi, tetapi diamond bit ini membor batuan berdasarkan penggoresan dari butir-butir intan yang dipasang pada matriks besi, sehingga menghasilkan laju pemboran yang relatif lambat. Kontak langsung antara intan-intan dengan formasi menyebabkan kerusakan yang cepat karena panas yang ditimbulkan. Pemakaian intan dipertimbangkan karena intan merupakan zat padat yang sampai sekarang dianggap paling keras dan abrasif. Untuk selanjutnya ada polycrystalline diamond compact. Atau biasa disingkat dengan PDC. PDC ini terbuat dari bubuk mikro berlian dan paduan keras di bawah suhu tinggi dan tekanan tinggi. PDC ini memiliki ketahanan aus yang tinggi seperti berlian. Pada saat yang sama tahan benturan seperti paduan keras dan itu menjadikannya bahan terbaik sebagai pemotong bor. Diperkuat PDC memiliki bubuk berlian padat yang lebih tinggi. Substrat paduan cakar keras membuat kedua lapisan padat utuh. Jadi diperkuatnya PDC ketahanan makan malam, masa kerja lebih lama dan efisiensi tinggi. Kemudian ada ukuran-ukuran bit. Untuk ukuran-ukuran bitnya bisa dilihat pada slide ini. Mungkin sekian presentasi dari hasil kerja ulangan tengah semester saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.